Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizaki Yusuf dari reguler C dengan NIM 231090300126 dengan kelas 01 MSSE 002 Prodi Teknik Mesin Universitas Pamulang Serang. Sebelumnya teman-teman, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja individu saya yang bertema menggambar dua dimensi dengan sistem CAD. Latar belakang Computer Aided Design atau bisa disebut dengan CAD singkatannya merupakan teknologi yang digunakan oleh desainer gambar dan peneliti untuk mendefinisikan suatu benda atau objek fisik, physical model, menjadi sebuah gambar dua dimensi sampai dengan tiga dimensi. Dalam model bentuk surface maupun solid modeling, CAD juga dapat membantu engineer desain dalam proses pengembangan desain produk baru ataupun penyempurnaan produk di lantai produksi dengan cepat, tepat, dan akurat. Pembahasan A. Tujuan perkuliahan 1. Menerapkan jenis garis pada gambar kerja. Yang kedua, menerapkan nilai kisi pada layer dan fungsi pengacian atau snap. Yang ketiga, mengaktifkan batang alat pengacian sasaran atau disebut objek snap toolbar. Yang keempat, menguasai sistem Cartesius pada penggambaran dengan relatif dan absolut. Yang kelima, menguasai sistem koordinat polar. Yang keenam, menggambar garis lingkaran, busur, dan elips. 7. Membuat gambar sederhana. Next teman-teman. B. Uraian materi. CAD memiliki fasilitas bantu untuk mempersiapkan penataan gambar, meningkatkan kecepatan dan efisiensi, dan menjamin ketelitian yang disebut dengan drawing aids. Drawing aids ini meliputi mode grid dan mode snap. Secara otomatis, CAD akan mengaktifkan drawing aids ketika penggambaran dimulai. Namun demikian, Anda juga dapat menggantinya sesuai dengan keperluan Anda. CAD dapat digunakan untuk menampilkan dan mengedit beberapa format yang ada, termasuk file-file gambar yang ditemukan pada internet. CAD menyediakan suatu kisi, grid, atau pola titik pada layar untuk membantu penataan gambar. Ketika mode grid diaktifkan, suatu bentuk pola titik tertayang pada layar daerah gambar. Jarak atau spasi antara titik yang satu dengan titik lainnya dapat ditetapkan dengan memberi masukan pada alamat X dan Y. Lihat gambar berikut contohnya. Jadi, gambar ini mencontohkan kotak dialog snap dan grid dari drafting setting ya teman-teman. Saya zoom. Oke, pelan. Next. Pengacian snap berfungsi mengacingkan gerakan kursor sebesar nilai grid. Kotak dialog snap dan grid dapat digunakan menghidupkan atau disingkat dengan on, dengan mematikannya off grid. Untuk masuk ke kotak dialog snap dan grid dari drafting setting, pilih drafting setting dari menu pull down tool atau langsung menekan tombol kanan mouse pada tombol lunak grid atau snap yang terdapat pada batang status dan memilih setting dari menu shortcut atau ketik dengan the settings atau bisa dengan disingkat DS atau SE pada prompt perintah komen. Next, melalui kotak check grid on, metode lainnya menghidupkan dan mematikan grid adalah dengan menggunakan opsi on dan off pada perintah grid. Mengeklik tombol grid pada batang status dengan menggunakan kombinasi tombol Ctrl+J atau dengan menekan tombol fungsi F7. Contoh pengaturan spasi grid ialah dengan mengetikkan grid pada prompt perintah komen. Contoh, specific grid spacing X or on off snap escape.
Jarak spasi grid horizontal X dan vertikal Y dapat diset dengan nilai spasi sama maupun berbeda. Nah, ini ya teman-teman contohnya. Sistem koordinat X, Y, Z adalah pengetahuan dasar dalam membangun gambar dengan perangkat lunak CAD. Penempatan titik-titik diuraikan dengan nilai koordinat X, Y, Z. Nilai-nilai itu disebut dengan koordinat persegi panjang, di mana titik-titik ditempatkan pada suatu bidang datar. Titik awal dari sistem koordinat berada pada sumbu kiri bawah layar monitor, yang disebut dengan World Coordinate System atau dengan disingkat WCS. Jarak terukur secara horizontal dari titik awal merupakan nilai X pada sumbu X, dan jarak terukur secara vertikal dari titik 0 atau titik awal merupakan nilai Y pada sumbu Y. Koordinat persegi panjang juga dapat diukur dalam ruang 3 dimensi. Dalam hal ini, dimensi ketiga mengarah ke atas permukaan kertas yang disebut dengan nilai Z pada sumbu Z, bila akan dijelaskan lokasi koordinat, pertama nilai X, baru kemudian nilai Y, dan ketiga nilai Z. Setiap angka koordinat sumbu dipisahkan dengan tanda koma. Contoh misalnya, nilai 3,1,6 menggambarkan 3 satuan pada sumbu X, 1 satuan pada sumbu Y, dan 6 satuan pada sumbu Z. Bila kita menggunakan sistem koordinat bawaan perangkat lunak, dalam hal ini WCS menggambarkan yang kita lakukan adalah dengan metode absolut. Metode lainnya adalah metode dengan penetapan titik nol oleh pengguna, yang disebut dengan User Coordinate System atau disingkat dengan UCS. Pengguna boleh sembarang menentukan titik awal penggambaran. Metode ini disebut dengan metode relatif ya teman-teman. Sama seperti pada mesin CNC, metode pemrograman juga dikenal secara dua utama, yakni metode absolut dan metode inkremental. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode relatif adalah sama dengan metode inkremental. Jadi untuk teman-teman yang bingung persamaan metode relatif dan metode inkremental itu tiada bedanya ya teman-teman. Sama untuk disimpulkannya, metode relatif itu sama dengan metode inkremental. Lanjut ya teman-teman. Metode penggambaran absolut adalah metode penggambaran dengan berbasis pada satu titik yang disebut dengan datum point. Bentuk bagaimanapun gambar yang dibuat, basis penggambarannya selalu berbasis pada titik awal pertama yang berada di titik WCS. Metode penggambaran relatif adalah metode dengan banyak titik awal, tanggung jumlah entity atau objek yang digambar, di mana bahwa pada metode relatif, akhir langkah penggambaran entity terdahulu menjadi awal langkah penggambaran entity berikutnya. Di atas ini ada gambar yang berwarna putih. Saya zoom ya teman-teman. Mungkin sedikit jelas. Baik, uraiannya, aplikasi perangkat lunak CAD dan model 3D atau 3 dimensi yang sangat bermanfaat adalah animasi. Bentuk animasi yang paling sederhana adalah dengan memutar model secara dinamis untuk melihat tampak dari segala sudut. Gambar dan model dapat dianimasikan sehingga model terlihat bergerak, berputar, bahkan menguraikan gambar menjadi komponen-komponen individual. Jadi ini contohnya teman-teman. Next. Dalam subtopik ini akan dijelaskan secara singkat cara penggambaran garis, sehingga Anda dapat mulai bekerja dengan perintah-perintah gambar CAD.
Perintah yang digunakan untuk menggambar garis adalah line. Jadi untuk teman-teman, bagaimanapun teman-teman ingin membuat sketsa, yang diutamakan itu adalah garis atau disebut dengan line. Jadi poin utama untuk menggambar itu line. Oke teman-teman, ada beberapa cara penggunaan perintah line. Salah satunya diantaranya adalah dengan menggunakan singkatan perintah line, yakni L. Ketikkan L atau line pada baris perintah prompt. Next, specific first point. Geserkan kursor pada suatu posisi di layar dan klik tombol kiri mouse pada posisi. Specific next point or window. Geserkan kursor layar ke lokasi posisi titik lain yang dihendaki, lalu klik pada titik ini. Perhatikan bahwa di antara kedua titik tersebut telah menggambarkan suatu garis rubber band menempelkan pada titik terpilih terakhir. Garis rubber band ini menunjukkan bahwa garis lainnya akan tergambar apabila Anda mengeklik suatu titik pada posisi lainnya. Sehingga prompt berikutnya adalah specific next point or close or undo. Geserkan kursor dan klik untuk posisi titik berikutnya atau posisi ketiga dan seterusnya. Tekan tombol enter atau space bar untuk mengakhiri perintah ini. Perintah line ini akan kembali aktif apabila enter atau space bar ditekan pada baris perintah prompt. Ada beberapa perintah CAD yang memerlukan jenis khusus dari data numerik. Beberapa dari prompt CAD memerlukan angka bulat seperti dalam menggambarkan poligon berikut ini. Poligon, ini gambaran ya teman-teman. Poligon, command poligon, specific center of polygon pada titik VCS. Enter, add option, inscribe in circle, circumscribed about circle. Command polygon tepat pada titik VCS. Enter, inscribe in circle, circumscribed about circle. Jadi C-nya itu adalah singkatan dari circumscribed. Jadi lihat contoh gambarnya teman-teman. Nah, ini untuk gambar poligonnya. Untuk teman-teman, gambar 4 titik A dan 4.5B digambarkan dengan jumlah sisi yang sama, radius yang sama. Yang berbeda ialah titik pusatnya. Dan gambar A dengan opsi inscribed in circle, sementara B digambar dengan opsi circumscribed in circle. Jadi nih untuk yang A ya teman-teman, dan ini untuk yang B. Oke. Next. A. Penggambaran berdasarkan metode absolute. CAD dapat set untuk digunakan secara penuh dengan metode absolute, yakni dengan mengetikkan pada baris perintah drafting setting. Pada layar monitor akan tertayang kotak dialog drafting setting. Dalam kotak dialog drafting setting, Anda terdapat 4 tombol lunak yang terdapat di bagian atas kotak dialog, yakni snap and grid, polar tracking, object snap, dan dynamic input. Pada bagian tengah kotak dialog terdapat 2 tombol lunak setting. Di zoom ya teman-teman. Tampilan akan seperti ini yang terlihat dalam gambar ya teman-teman. Ini drafting setting. Oke. Terdapat 2 tombol lunak setting. Setting yang satu berkaitan dengan pointer input,
Yang dua berkaitan dengan dimension input. Klik setting yang satu. Yang di sebelah kiri maka akan tertayang kotak dialog. Contoh gambarnya. Kotak dialog pointer input setting. Oke, zoom ya pelan-pelan teman-teman. Oke, mungkin bisa di pause agar lebih terlihat jelas dan ingin dimengertinya. Oke, next ya teman-teman. Perhatikan dari gambar 4.7 tadi, teman-teman ya. Teman-teman dapat memilih sistem koordinat, Cartesian format atau polar format, absolut atau relatif, sesuai dengan keperluan menggambarkan Anda. Dengan jalan mengeklik lingkaran opsi yang tersedia, adapun yang sedang terlihat sekarang ini, format yang aktif adalah Cartesian format dengan metode absolut. Dengan format ini, Anda dapat menggambarkan dengan metode absolut. Dan jika dalam penggunaannya ingin juga metode relatif, Anda juga mengawali nilai alamat koordinat dengan @ Misalnya, akan digambarkan garis datar dari titik 0 WCS sepanjang 100 satuan dan garis sudut sepanjang 50,30 dari titik 100,0. Maka perintah yang dilakukan adalah, oke ini teman-teman, Command L line specific first point 0,0, specific next point or undo 100,0, absolute specific next point or undo at 50,60 relatif. Di gambar di atas ada contoh gambarnya. Baik, diuraikan dulu sebelum untuk melihat lebih jelas penggambaran. Penempatan titik menggunakan sistem koordinat absolut diukur dari titik arisin 0,0. Misalnya sebuah titik X sama dengan 4 dan Y arah horizontal dan 2 satuan arah vertikal dari arisin sebagaimana terlihat dalam gambar 4.9. Yang setelahnya gambar ini, koordinat tertayang pada batang status, menampilkan lokasi titik pilihan untuk koordinat X dan Z. Ini gambar 4.9 yang tadi sudah diuraikan, penempatan titik dengan koordinat absolut. Ini ya teman-teman, yang saya lingkarkan. Jadi ini penempatan titik koordinat absolut. Oke, next teman-teman. Yang B, penggambaran berdasarkan metode relatif. Koordinat relatif didasarkan dari posisi terdahulu, bukan berdasarkan titik orisin. Untuk koordinat relatif, simbol @ harus diketikkan sebelum angka nilai koordinat, karena perangkat lunak telah ditata dengan rapih dan dengan jelas. C, penggambaran berdasarkan koordinat polar. Suatu titik yang ditempatkan dengan menggunakan koordinat polar didasarkan pada jarak dari suatu titik ke titik lainnya pada sudut tertentu. Pertama, nilai jarak dimasukkan, kemudian sudut. Kedua nilai ini dipisahkan dengan simbol kurang dari. Nilai sudut digunakan untuk format koordinat polar, sebagaimana timur, sementara sudut diukur berlawanan. D, pengacian objek snap. Dalam pertemuan ini akan dibahas tentang kelengkapan perintah yang digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih entity secara akurat. Bahkan, dua atau lebih komponen yang berpasangan yang disebut dengan objek snap. Alat ini sangat berdaya guna ketika menggambarkan maupun mengedit gambar. Jadi objek snap itu teman-teman alat yang sangat benar-benar berguna ketika kita
menggambar suatu project. Jadi objek snap itu meneliti gambar kita yang tadi buat. Snap, next. Snap adalah singkatan dari objek snap. Pengajian objek. Dengan bantuan objek snap, penempatan titik objek entity pada suatu objek dapat dilakukan dengan tepat atau akurat, teman-teman. Next. 1. Pengajian snapping ke titik tertentu. Snap object adalah salah satu tool yang paling bermanfaat yang terdapat dalam semua CAD. Istilah snap object merupakan kemampuan Istilah object snap merupakan kemampuan kursor men-snap atau mengancing dengan tepat ke salah satu tertentu atau menempatkan suatu objek ke satu titik tertentu khususnya. Dalam hal perakitan, keuntungan dari pemakaian snap object adalah bahwa tidak diperlukan mengklik suatu titik persis pada titik itu. Next. 2. Mode snap object. Mode snap object menentukan ke titik mana kursor dikacingkan. Mode-mode ini dapat diaktifkan dengan menggunakan satu dari beberapa metode yang berbeda. Suatu objek snap dapat diketikkan pada baris perintah prompt atau memilih dari menu shortcut. Objek snap seperti terlihat dari gambar 5.1. Menu ini dapat diaktifkan dengan menekan secara bersamaan tombol Shift pada papan ketik dan tombol kanan pada mouse dengan menekan tombol Shift dan Enter. Baris perintah prompt akan tertayang gambar 5.2. Snap object juga tersedia sebagai tombol dan toolbar objek snap. Gambar 5.3 snap object bukanlah perintah, tetapi berkaitan perintah. Oke teman-teman, jadi ini untuk gambar 1, gambar kedua, dan gambar ketiga. Oke, di zoom ya teman-teman. Gambar 1 menu shortcut snap object. Itu di dalam tabel itu ada temporary tracking point, from, point filter, endpoint, midpoint, intersection, apparent interact, extension, center, quadrant, tangent, perpendicular, node, insert, none. Untuk kolom yang kedua, maaf sedikit ngeblur ya. Gambar kedua, kotak dialog drafting setting untuk snap dan grind. Yang ketiga, gambar toolbar snap object. Praktek dengan objek snap, pilihan yang berbeda akan menghasilkan pekerjaan yang baik. Objek snap digunakan perintah seperti line, circle, arcs, move, copy, dan insert. Next teman-teman. Snap object endpoint. Yang tadi sebelumnya udah saya sebutkan ya teman-teman. Di sini ada endpoint, midpoint, intersection, apparent intersect, extension. Baik, masuk ke snap object endpoint. Dalam banyak hal, suatu garis busur atau titik pusat dari suatu lingkaran perlu dihubungkan dengan ujung dari suatu garis atau busur yang ada. Pilih pilihan objek snap, kemudian geserkan kursor melewati titik tengah garis atau busur mendekati ujung dan klik suatu tanda. 4 persegi kecil mengurung titik akhir yang akan diklik.
Proses dalam gambar 5.4 merupakan urutan perintah yang digunakan untuk menghubungkan garis ke titik akhir dari suatu garis yang ada. Command L atau line, specific first point, klik suatu titik, specific next point or undo, klik tombol endpoint, ketikkan end atau klik endpoint dari menu shortcut object snap. Off, geserkan kursor dekat ujung garis, klik specific next command. Oke ya teman-teman. Garis yang ada. Sebentar teman-teman. Penggunaan snap object endpoint. Garis yang ada, jika endpoint diklik akan mengancing di sini. Ini yang ada tanda panah dan ada berwarna biru. Kemudian endpoint titik pertama dari garis terbaru. Dan untuk yang B, titik kedua dari garis baru dikacingkan ke titik ujung garis yang ada. Next teman-teman. B, snap object midpoint. Mode snap object midpoint menentukan dan mengklik titik tengah dari suatu garis, polyline, mode midpoint menentukan dan mengklik titik tengah dari suatu garis polyline atau busur, ketikkan mid, klik tombol midpoint, atau pilih midpoint dari menu shortcut snap untuk mengaktifkan objek snap ini. Ini ada poin-poinnya di sini ya teman-teman. Ini untuk pengertian dari midpoint. Next, masuk ke C, snap object center point. Pilihan center sumbu berfungsi men-snap titik pusat suatu lingkaran, busur, donat, elips, busur eliptikal. Kode ini diaktifkan dengan mengetikkan send prompt pilihan, klik tombol center atau klik center dari menu shortcut object snap, kemudian geserkan kursor ke arah objek. Jadi ini poin inti dari center point ya teman-teman. Ngeklik send pilihan, klik tombol center atau klik center dari menu shortcut object snap, kemudian geserkan kursor ke arah objek. Ini poin inti dari snap object center point. Masuk ke yang gede, snap object kuadran. Suatu kuadran adalah seperempat bagian dari satu lingkaran donat, elips, dan busur elips atau busur. Mode object snap kuadran digunakan untuk mendapatkan posisi 0, 90, 180, dan 270 pada suatu lingkaran. Snap ke kuadran maksudnya adalah mengancingkan suatu objek ke posisi 0, 90, 180 atau ke posisi 270. Masuk ke E, snap object intersection. Snap object interaction, snap object berpotongan. Snap object berpotongan. Intersection object digunakan untuk mengancingkan dari atau keperpotongan dua atau lebih objek. Mode ini diaktifkan mengetikkan in pada baris perintah prompt, mengklik tombol intersect atau mengeklik intersection dari menu shortcut object snap. Selanjutnya, bahwa kursor dekat ke perpotongan yang diinginkan sampai tanda X mengunci pada perpotongan. Jika kursor berada dekat dengan objek tetapi masih kurang dekat dengan titik perpotongan, tooltip akan membaca extended intersection dan terlihat tanda X. Ketika menggunakan extended interaction, beberapa objek dapat dipilih sekali, kemudian titik perpotongan akan
ditemukan. Hal ini terutama berguna pada waktu dua objek tidak betul-betul berpotongan. Oke. Jadi poinnya intinya ada di sini. Next ya teman-teman. F. Snap Object Apron Interaction. Apron interaction adalah titik di mana dua objek dibuat dalam 3 dimensi terlihat berpotongan. Objek 3 dimensi akan terlihat berpotongan apabila dilihat dari suatu sudut tertentu meskipun sesungguhnya terdiri dari garis yang terpisah. Ini ya teman-teman, ada poin intinya ada di sini untuk apparent interaction. Oke. Next, G. Snap Object Perpendicular. Konstruksi geometri yang umum adalah menggambarkan suatu objek tegak lurus terhadap objek lainnya. Untuk snap object perpendicular itu konstruksi geometri yang umum adalah menggambar suatu objek tegak lurus terhadap objek lainnya. Ini dilakukan dengan mode snap object perpendicular. Jadi poin intinya ada di sini ya teman-teman. Ada di sini. Oke. Next. Terima kasih teman-teman yang sudah ingin mendengarkan presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada suatu penerangan materi yang tidak jelas dan penggambaran yang agak kurang jelas juga mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.